Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Citra Suci. Sekarang kita membahas tentang materi IPS kelas 9, yaitu tentang perubahan sosial dan budaya. Sekarang saya bertanya, apakah kalian mengalami perubahan? Ya, pasti kalian akan mengalami perubahan. Contohnya adalah perubahan fisik. Seperti gambar berikut ini. Selanjutnya, disimak ilustrasi seperti ini. Ini adalah termasuk perubahan sosial dan budaya ya. Yang dulunya membajak sawah menggunakan kerbau, sekarang sudah modern, menggunakan traktor. Selanjutnya, ilustrasi ini kalian simak dengan baik-baik. Yang dahulunya berpakaian rapi, anak sekolah, sekarang pakaiannya seksi ya. Ini adalah termasuk perubahan sosial. Disimak. Selanjutnya, setiap masyarakat mengalami perubahan. Perubahan dalam masyarakat bisa berkaitan dengan lembaga sosial, nilai sosial, pola perilaku, organisasi, kelompok sosial, dan lapisan sosial. Semua ini adalah dinamakan perubahan sosial budaya. Selanjutnya, perubahan sosial menurut beberapa ahli. Menurut Gilin, perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan, material, dinamika, dan komposisi penduduk, ideologi, ataupun karena adanya penemuan-penemuan baru di dalam masyarakat. Ya, disimak. Selanjutnya, perubahan sosial meliputi cara berpikir, berperilaku, dan alat-alat. Contohnya, zaman dahulu cara berpikirnya masih tradisional, sekarang sudah modern, dan berperilakunya zaman dahulu masih sopan dan mengikuti adat istiadat, sekarang sudah mengikuti modernisasi atau gaya hidup orang barat ya, kebanyakan. Dan alat-alat contohnya yang tadi, dulu menggunakan kerbau membajak sawah, sekarang menggunakan traktor ya. Dulu tidak ada handphone, sekarang alat komunikasi menggunakan handphone dan banyak lain sebagainya. Selanjutnya, hubungan antara perubahan sosial dan perubahan budaya. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Selanjutnya, perubahan sosial budaya menurut beberapa ahli. Menurut Max Weber, perubahan sosial budaya adalah perubahan situasi dalam masyarakat sebagai akibat adanya ketidaksesuaian unsur-unsur. Atau perubahan sosial budaya adalah perubahan suatu budaya masyarakat secara bertahap dalam jangka waktu yang lama. Bentuk perubahan sosial budaya ini ada 3 berdasarkan waktunya, yaitu evolusi dan revolusi. Berdasarkan pengaruhnya, ada besar, ada kecil. Berdasarkan perencanaannya, ada direncanakan dan tidak direncanakan. Perubahan dilihat dari waktunya. Yang pertama adalah evolusi, yaitu perubahan sosial yang lambat. Perubahan sosial yang memerlukan waktu yang lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat.
Dan perubahan revolusi, yaitu perubahan sosial cepat. Ya, perubahan sosial berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal yang mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Nah, ini contoh perubahan evolusi, perubahan yang lama. Contohnya dari manusia yang masih berburu dan meramu menjadi manusia bercocok tanam dan menjadi manusia perundagian. Itu mengalami perubahan yang sangat lama, beratus-ratus tahun ya. Syarat terjadinya revolusi. Yang pertama, adanya pemimpin. Kedua, keinginan dari masyarakat untuk mengadakan perubahan. Yang ketiga, ada momentum yang tepat untuk mengadakan revolusi, yaitu ketika keadaan sudah tepat dan baik untuk mengadakan suatu gerakan. Yang keempat, ada pemimpin yang dapat menampung keinginan atau aspirasi rakyat dan merumuskan aspirasi tersebut menjadi suatu program kerja. Ya, ini perubahan revolusi atau perubahan yang cepat. Contohnya pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Contoh yang sangat sederhana, teknologi. Dulu berkomunikasi menggunakan surat, sekarang menggunakan handphone ya. Dahulu kemana-mana kita menggunakan beca, sekarang sudah menggunakan motor atau mobil dan banyak lain hal sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah perubahan dilihat dari pengaruhnya. Ada perubahan yang pengaruhnya kecil dan ada perubahan yang pengaruhnya besar. Yang pengaruhnya kecil, perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung dan berarti bagi masyarakat. Yang selanjutnya, perubahan yang membawa pengaruh yang besar pada masyarakat. Perubahan ini mempengaruhi lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada. Contohnya, ini perubahan membawa pengaruh yang kecil adalah model rambut atau model pakaian. Ini membawa pengaruh yang kecil bagi masyarakat ya, karena tidak merugikan siapa-siapa ya, hanya berpenampilan untuk diri sendiri. Selanjutnya, yang membawa perubahan pengaruh yang besar adalah industrialisasi. Membawa pengaruh yang besar karena perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem mata pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Selanjutnya, perubahan dilihat dari perencanaannya. Ada yang direncanakan, ada yang tidak direncanakan. Yang direncanakan, perubahan-perubahan yang dilakukan atas dasar perencanaan matang dari pihak yang menginginkan perubahan. Pihak-pihak yang menghendaki dan menjadi pelopor perubahan sosial budaya disebut agen perubahan. Selanjutnya, perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan sosial yang ada di luar jangkauan masyarakat dan dapat melahirkan akibat-akibat yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Bentuk perubahan semacam ini biasanya menimbulkan masalah-masalah seperti konflik atau segresi sosial. Contohnya perubahan yang direncanakan yaitu pembangunan jalan dan penerapan teknologi seperti buku sekolah elektronik untuk mempermudah proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah perubahan yang tidak direncanakan karena ini adalah proses modernisasi. Selanjutnya, faktor penyebab perubahan sosial budaya. Perubahan dari dalam masyarakat atau intern, yaitu pemberontakan atau revolusi
bertambahnya dan berkurangnya penduduk, penemuan baru, dan konflik. Selanjutnya, perubahan dari luar masyarakat atau ekstern, yaitu pengaruh atau perubahan lingkungan alam. Yang kedua, peperangan. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan dari masyarakat lain. Contohnya, pengaruh dari budaya asing, dari tingkah laku, cara berpakaian, cara makan, ya, sudah menirukan gaya kebaratan atau budaya Korea, ya. Proses pengaruh kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Yang pertama adalah difusi. Apa itu difusi? Penyebaran unsur baru, ya, baik berupa alat, ide, atau gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain. Yang kedua adalah akulturasi, yaitu masuknya budaya asing hingga melebur atau menyatu ke dalam kebudayaan sendiri, tetapi tidak menghilangkan kebudayaan yang lama. Yang ketiga adalah asimilasi, yaitu pertemuan kebudayaan yang lambat laun melebur menjadi kebudayaan baru, di mana unsur dari masing-masing kebudayaan asli itu hilang. Yang keempat adalah penetrasi, yaitu perembesan unsur kebudayaan kepada suatu masyarakat baik secara damai ataupun paksaan. Selanjutnya adalah invasi, yaitu masuknya unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan setempat dengan peperangan bangsa asing terhadap bangsa lain. Yang selanjutnya, milenarisme, yaitu salah satu bentuk kebangkitan yang berusaha mengangkat golongan masyarakat bawah yang tertindas dan telah lama menderita dalam kedudukan sosial yang rendah. Contohnya, pada masyarakat tani tradisional, pengolahan lahan pertanian masih menggunakan tenaga hewan dan tenaga manusia. Kemudian mereka mengenal mesin traktor yang ternyata lebih praktis, lebih cepat dalam mengolah lahan. Pencampuran bentuk bangunan antara agama Hindu dan Islam yang mewujudkan dalam bentuk masjid. Yang ketiga, baju kebaya zaman dulu dengan masuknya agama Islam berubah menjadi pemakaian kerudung. Yang keempat, masuknya unsur agama atau paksaan kebudayaan dari bangsa penjajah kepada bangsa yang dijajah. Yang kelima, masuknya Belanda ke Indonesia pada masa penjajahan, serta membawa unsur-unsur kebudayaan yang sebagian diterapkan pada masyarakat daerah penjajahannya. Yang keenam, masyarakat pendalaman yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun selama ini tidak bisa mengolah sumber daya alam, karena itu telah dieksploitasi orang asing dan sekarang berusaha untuk bisa mengolah kekayaan alam mereka sendiri. Faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama, kehidupan masyarakat yang terasing. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ketiga, sikap masyarakat yang sangat tradisional. Keempat, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Kelima, adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam kuat. Adanya prasangka terhadap hal-hal baru. Hambatan yang bersifat ideologis dan adat atau kebiasaan. Contohnya, misalnya orang zaman dulu atau nenek-nenek sukanya makan pakai tangan, ya kan? Sekarang sudah makan pakai sendok atau garpu. Dan karena dia sangat memiliki adat atau kebiasaan yang kuat, mereka atau nenek-nenek tersebut tidak mau menggunakan sendok dan garpu karena kebiasaan dia yang makan menggunakan tangan. Jadi itu adalah faktor penghambat perubahan sosial. Contoh yang kecil ya. Faktor pendukung perubahan sosial, adanya kontak kebudayaan lain, sistem pendidikan formal yang maju, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. Yang keempat, sistem terbuka pada lapisan masyarakat. Yang kelima,
penduduk yang heterogen. Yang keenam, orientasi kepada masa depan dan sikap toleransi. Ini adalah faktor pendukung perubahan sosial. Contoh yang sangat kecil, kontak dengan budaya asing ya. Melihat tontonan Korea yang makannya atau cara berpakaiannya seksi dan dia ingin menirukan gaya-gaya budaya asing atau Korea, itu adalah faktor pendukung atau pendorong perubahan sosial ya. Ya, cukup sekian penjelasan perubahan sosial budaya dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang belum paham, silahkan bertanya dan jangan lupa dicatat materi yang sudah saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.